Ya, balik lagi ya teman-teman di program dari Sukor Sekuritas T-Talks ya. Jadi malam hari ini kita berkesempatan untuk ngobrol dengan Ci Juliati Lee ya, CTA atau juga yang dikenal sebagai Wisdom and Invest Coach ya, dan juga seorang professional trader. Jadi teman-teman di sini pasti udah ada yang pasti kenal ya sama Ci Juli, tapi yang belum kenal, nah jadi malam hari ini kita bisa langsung ngobrol-ngobrol nih sama Ci Juli gitu ya. Nah jadi untuk malam hari ini teman-teman, kita akan membahas mengenai waktu yang tepat untuk serok Big Banks ya. Jadi memang kalau misalnya kita lihat sektor banking itu cukup terkoreksi dalam ya teman-teman ya. Jadi tentunya ini menjadi pertanyaan kan, apakah sekarang sudah saatnya yang tepat untuk membeli saham saham big banks gitu kan, atau mungkin masih bisa harus nyicil saja begitu kan, karena tentunya ini menjadi pertimbangan nih buat banyak teman-teman semua untuk mulai mengoleksi saham banking ya di saat harganya sedang terdiskon. Nah jadi memang Cijul ini juga trader, jadi pas banget nih kalau misalnya kita tanyakan kapan waktu yang tepat untuk serok big banks begitu ya. Nah sebelum kita mungkin invite Cijuli, di sini recap sedikit ya teman-teman ya. Jadi memang untuk hari ini IHSG itu naik ya 0,52%. Tapi kalau misalnya secara 5 hari ke belakang dari hari Selasa ini ya sampai hari Selasa ke belakang, IHSG itu masih minus 1,32% ya. Dan kalau misalnya dalam waktu jangka waktu yang tadi sudah dimention itu tentunya sesuatu yang bukan aneh lagi ya teman-teman ya, karena memang dengan begitu banyaknya sentimen yang sedang berputar sekarang begitu ya, mau dari perang antara Israel dan Iran, bahkan The Fed yang seperti tidak akan memotong suku bunga begitu ya. Nah ini kan tentunya menjadi beberapa sentimen-sentimen begitu ya teman-teman, yang akan mempengaruhi ISG ke depannya. Oke, tanpa panjang lebar lagi kita langsung aja nih ya, coba invite. Halo, sebentar ya. Kok nih mau dipencet kameranya nggak mau putar balik dia? Bentar ya, Aman sih. lagi pencet-pencet kok dia nggak mau muter balik. Bentar, Mm-mm. masih nggak mau balik. Sebentar. Aduh, malah masuk ke kolom komentar. Bentar. Ini gimana ngepencetnya ini ya? Eh, Di biasanya di tengahnya Ci dia. Kalau misalnya di, iya, iya ya, tak ada ya. ada. Cuma mau Oh. aku pencet tuh nggak bisa. Akhirnya. Ah. Posisinya dia di bawah tadi, jadi ketutup sama ini. Ya, Oke, iya. oke. Halo, halo. Oke. Halo Ci, apa kabar? Baik-baik. Oke, makin segera aja nih ya Ci Juli kelihatannya. Kita udah lama banget ya Ci ya nggak ngobrol ya. Kayaknya udah hampir setahun loh. Setahun, masa lama gitu ya? Iya, kayaknya udah lama deh. Aku nggak inget TikTok sama Ci Juli. Kayaknya tahun lalu deh terakhir. Tahun lalu itu pun Oh, mungkin di kuarter 1 atau 2 kali ya. Udah lama lah. iya lumayan sih. Emang lagi jarang-jarang nongol di sosmed manapun. Oh, ya Suara ya. aku clear kan ya? Layar Aman, juga clear aman. ya? Aman sih, Oke, aman. aman-aman. Ya, oke, jadi first of all aku mau say thank you dulu nih sama Ci Juli untuk kesiapannya dan waktunya buat teman-teman malam hari ini ya, Cuan Troopers atau siapapun yang nonton begitu kan. Kita mau berterima kasih nih buat Ci Juli mau meluangkan waktunya begitu ya buat kita. Jadi kita malam hari ini memang program TikTok ini bisa dibilang diskusi ringan saja begitu kan, karena memang hanya melewati Instagram saja dan kurang dari sejam gitu kan. Jadi mungkin kita hanya update-update saja gitu kan, ngobrol-ngobrol sedikit. Mungkin nanti aku mau tanya-tanya mengenai tanggapannya Ci Juli nih, contohnya mengenai market sekarang begitu kan. Dan tentunya juga mengikuti dari topik kita itu adalah kapan waktu yang tepat untuk serok Big Bang gitu ya. Pasti teman-teman di sini nih
udah ada banyak ini ya, saham-saham mereka sendiri nih udah siap ditanyakan gitu ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan mengenai saham apa yang pengen kalian tanyakan ya secara teknikal, boleh ya Ci ya. Nanti dibuat aja Boleh, di boleh. kolom buat aja di kolom komentar teman-teman, nanti sama Ci Julia akan dilihat secara teknikalnya begitu. Oke Ci, jadi kita langsung aja. Jadi kalau misalnya kita lihat ISG kan hari ini naik ya Mm-mm. 0,52% begitu kan. Tapi kalau misalnya dibilang memang kan ISG ini cukup volatil ya Ci ya. Beberapa minggu belakangan ini gitu mengerikan lah ya gara-gara perang gitu kan, terus the Fed juga dan sebagainya begitu kan, bahkan komoditas takut ada disrupsi di apa pasokan minyak dan sebagainya gitu ya. Jadi banyak yang keluar lah investor asing gitu. Nah kalau dari Juli sendiri gimana nih melihat market sekarang kira-kira? Oke. Kalau menurut aku ya, memang secara historikal pun, jadi secara statistik, Mhm. setiap bulan April, Mei, Juni itu kan memang cenderung flat ya, kayaknya nggak ada sentimen yang gimana-gimana atau katalis yang Mhm. gimana-gimana gitu. Ini udah mau mulai mendekati Mei nih, Iya biasanya iya kan sell on May iya and iya go away iya gitu. iya betul Terus betul. ditambah lagi libur lebaran. Biasanya libur lebaran pun 1 bulan sebelum dan 1 bulan sesudah emang cenderung sepi juga. Mhm. Apalagi ditambah sama adanya sentimen negatif nih. Makanya marketnya terkoreksi. Jadi walaupun nggak ada sentimen negatif pun sebenarnya ya emang kita nggak bisa ngarepin IHSG yang gimana-gimana banget gitu. Mhm. Naik tinggi banget juga jarang gitu ya. Karena di Mhm. bulan-bulan ini memang cenderung flat. Nah, tapi walaupun begitu, masih ada kok saham-saham yang menarik, yang masih uptrend, walaupun nggak banyak, dan pastinya jadi volatil. Karena yang naik ini kan karena konflik-konflik tensi geopolitik ini, sektor komoditas kan ya yang banyak jalan. Nah, sektor Mhm. komoditasnya ini jadinya ya tentu volatil. Semua orang pada wait and see, semua pada cenderung trading cepat. Karena fast trade itu, makanya marketnya jadi volatil. Nah, jadi Mhm. kalau buat teman-teman yang mungkin nggak bisa fast trading, apalagi nggak bisa pantau market, ya nggak usah dipaksain juga ya buat trading. Karena biasanya nggak trading pun adalah suatu strategi Mhm. gitu. Mhm. Nah, justru lagi market udah terkoreksi banyak, kesempatan nih. Kalau Mhm. yang kemarin-kemarin udah kelewatan 2020 mau nyerokin big banks, nah ini mungkin saatnya kita tungguin lagi untuk serok big banks-nya. Kalau yang udah nyangkut sih ya sedih juga ya. Mudah-mudahan sih teman-teman sini ada yang masih stay cash ya, masih pegang Ya, cash. ya, ya. Oke, ya jadi mungkin buat teman-teman yang nyakut jangan patah hati kali ya. Kalau aku sih ngelihatnya Big Bangs itu eventually akan naik, cuma it's a matter berapa lama kalian siap nunggu aja gitu kan. Betul. Kalau misalnya kita lihat historinya kan naiknya Big Bangs at least gila-gilaan gitu ya teman-teman ya. Cuma tergantung dari kita siap berapa lama pegangnya gitu ya buat yang nyangkut. Nah, jadi oke, mungkin kita langsung masuk aja deh, Ci. Kira-kira kalau misalnya dari sektor, menurut Ci Juli gimana nih kira-kira untuk sekarang? Ada nggak sektor-sektor yang menarik? Atau mungkin Ci Juli punya strategi sendiri gitu kalau misalnya mencari saham, tidak serta-merta harus melewati sektor, tapi langsung ke saham? Mungkin boleh di-share, Ci. Gimana nih Kalau caranya? sektor, kalau sektor ya tentu sektor komoditas ya yang lagi menarik. Kalau kemarin oil-oil, terus sekarang lagi metal-metalan. Nah, Ya. jadi memang tergantung juga nih kita makanya mesti pantau kondisi. Kalau mungkin teman-teman ada yang nggak ngerti gitu cara lihatnya di mana sih, mau tahu harga oil berapa sih atau mau ngecek harga-harga nikel-nikel atau ngecek itu gimana sih? Nah, sebenarnya dari sekuritas itu udah banyak yang ngasih Hmm. insight gitu ya. Makanya sering-sering dipantau di roomnya Sukor atau laporan-laporannya Sukor itu bisa ngecekin ngelihat kondisi harga-harganya itu sebenarnya gimana sih gitu loh. Oil-oilnya gimana sih? Atau di room member kita pun sebenarnya kan sering di info-info ya. Jadi
dari beberapa minggu, bahkan dari sebelum Lebaran, kita juga udah mulai fokus ke saham-saham komoditas. Nah, kalau waktu itu oil-oilan kayak MEDC gitu lagi terkoreksi ya, lagi istirahat. Terus kemarin kan metal-metalan. Nah, hari ini Ya. metalnya istirahat. Hmm. Gantian nih. Malah bankingnya si BCA dong sih sama BMRI ya Hmm. yang mantul. Nggak tahu nih Ya. mantulnya akan balik arah atau bakalan lama. Nah, ini kita Hmm. masih menunggu lihat lagi nih, karena nanti di besok ya, besok hari Rabu itu kan nanti ada ini nih, suku bunga acuannya mau diumumin ya, Ya. antara mau stay atau mau turun. Kayaknya sih kemungkinan besar sih ekspektasinya udah pasti akan tetap Ya. gitu. Belum lagi nanti di bulan Mei itu ada Fed interest rate decision lagi. Jadi emang ini bener-bener di tengah ketidakpastian banget ya. Ditambah tensi geopolitiknya. Nah, kalau sektor tadi udah aku mention, yang menarik masih sektor komoditas, cuma memang kayak emasnya, apa Hmm. saham-saham emas, kayak XAU USD kan memang lagi koreksi juga ya. Hmm. Terus justru untuk lagi koreksi begini nih kita bisa spekulatif buy. Hmm. Memang volatil ya, jadi teman-teman harus siap dulu nih dengan volatilitasnya. Kalau Hmm. nggak siap ya nggak usah dipaksain. Eh, Ya. Bersabar aja dan nungguin si Big Bang-nya ini. Nah kalau dari kita, dari aku sendiri selain dari komoditas, biasanya aku screening dan aku cari saham-saham yang lagi uptrend. Nah, memang ada beberapa yang agak agak beda sendiri gitu, agak lain sendiri ya. Contohnya kayak tadi ada Cleo. Hmm. Nah, Cleo-nya coba ya. Apa saya share chat aja kali Boleh, sekalian? boleh, Ci, boleh banget. Bentar ya, ini pencet kameranya mulai bingung lagi. Dia mau flipnya itu di bawah dan kena kolom komentar. Nah, jadi saya bingung nih, gimana Oh, nih pencetinnya. sebentar ya, coba ya, gini. Coba, bisa nggak, Ci? Ada. Nah, ya. Komennya dimatiin dulu ya, teman-teman, supaya kelihatan. Nah, jadi, oke, kelihatan nggak ya? Aku zoom dulu. Kalau yang ini eh, stock performance. Kalau nama ininya sih stock performance, tapi sebenarnya itu untuk ngelihat performa dari setiap saham ataupun indeks. Jadi kita bisa lihat kecenderungan. Ini kecenderungan doang ya. Jadi nggak pasti bahwa di bulan itu dia akan hijau atau dia akan merah. Nah, jadi memang kecenderungannya kan kalau di April, terutama di Mei ya, itu kebanyakan merah gitu. Kalaupun dia nggak merah, dia hanya hijau tipis gitu, 0,0. Nah, jadi nanti di bulan Mei nih, kayaknya masih akan cenderung ini ya, marketnya ya, Ya. masih bersiap-siap. Jadi teman-teman jangan terlalu agresif dulu gitu. Untuk di bulan Mei ini nih. Jadi jangan agresif dulu. Nah, terus tadi saham Clio ya, saham Clio. Clio. Aku cariin dulu. Ya. Leo hari ini naik ya Hmm. 7%. Iya, aku juga nggak nyangka sih sebenarnya. Karena lagi perhatiin saham-saham Komo juga, ini nggak ngeliatin. Sama ada satu lagi tuh, eh apa SSIA juga. Cuma SSIA udah dua candle koreksi kalau nggak salah. Nah, Cleo ini kalau aku pakai chartnya Win ya. Soalnya kalau chartnya Win itu sebenarnya simple banget liatnya. Jadi kita cukup ngeliatin si momentum ini yang biru-biru itu. Nah, kita kalau cari saham itu, jadi ada screener. Dari screener kita cekin chartnya mana yang uptrend, cukup liatin si momentumnya ini. Jadi benar-benar simple banget. Makanya aku kadang tuh malah nggak ngeliatin sektor apa sih yang lagi jalan atau apa gitu. Memang ada lihat sih, tapi nggak semuanya
komo-komo itu kan naik semua ya, jadi hanya Hmm. beberapa. Ya. Jadi aku tetap aku screeningin saham-saham yang masuk ke screener walaupun dia tidak termasuk ke dalam sektor komoditas. Nah, jadi salah satunya aku nemu ini si Cleo gitu. Terus ada SSIA, cuma SSIA-nya udah keburu naik sih. Nah, ini di Remember juga aku sempat share waktu itu sebelum dia breakout. Nah, di sini ya SSIA-nya. Jadi gampang banget tinggal liatin aja yang momentumnya biru-biru. Jadi kita bisa dari screening habis itu kita request chart. Nah, tinggal lihat sekilas di chartnya itu ada nggak nih momentum biru-birunya. Kalau ada, ya udah kita bisa mulai bikin trading plan, mulai atur money manajemennya gitu. Jadi nggak selalu harus saham-saham komoditi ya. Karena saham komoditinya volatil banget, karena aku tahu lah, pasti semua orang mata meliriknya tuh ke situ gitu. Yang mau trading pasti yang bertahan di market lagi begini udah pasti trader-trader yang fast trading, fast trader semua. Jadi wajar kalau marketnya tuh sehari naik, sehari koreksi, naik habis itu dibanting. Itu udah biasa banget deh. Gitu. Ya, ya, ya. Wah, ini mungkin aku mau info dikit kali ya, Ci. Jadi teman-teman kan so far mau ada stock wars lagi nih ya, dan supaya kalian tahu, Wisdom and Invest itu menjadi salah satu sponsor juga gitu buat di acara besar ini. Gitu, Mm-mm. Ci. Jadi mungkin nanti teman-teman penasaran banget nih cara pakai apa software atau aplikasinya langsung dari Wisdom and Invest kali ya. Jadi kalau misalnya teman-teman Mm-mm. ada yang belum tahu, mungkin bisa langsung follow aja Instagramnya Wisdom and Invest ya. Soalnya ada trading botnya ya, Ci ya, yang bisa ngebantu kan ya. Iya, betul. Ada screener, ada bot, dan kita juga sesama ini apa di dalam room member itu ada yang bantuin juga gitu. Bantuin Ah, pantau market, ada yang bantuin untuk bikin trading plan. ya, ya, ya. Oke. Ci, kita sambil lompat-lompat jawabin pertanyaan teman-teman yang nonton malam hari ini, boleh nggak? Boleh, boleh, boleh. Ya, ini ada yang nanya BBRI gimana nih Ci katanya. Mungkin boleh dilihat secara teknikal Ci. What do Oke. you think? Karena mungkin dari four big banks kayaknya BBRI ini yang belum belum mantul. Karena itu tadi sebetulnya BBRI itu kan sensitif banget sama suku bunga tuh. Jadi ini masih pada wait and see nih si BBRI-nya. Ada lagi nanti mau ini ya, dia belum rilis laporan keuangan. Nah, laporan keuangannya rilisnya si BBRI itu nanti di tanggal perkiraan nih, nggak tahu nih bener nggak nih, tanggal 25 April, kalau BNI nanti di 29 April, BMRI di 30 April. Nah, jadi masih 25 April kan 2 hari lagi ya. Ini Ya. 23 dong, 25 ini ya. Jadi masih menunggu nih kalau oke. Nah, ini bisa langsung mantul, mudah-mudahan. Nah, jadi kita tunggu aja sambil lihat-lihat. Nah, tapi kalau secara teknikal, biasanya untuk saham big banks, jadi khusus untuk big bank saja ya, strategi ini aku pakai, yaitu pakai stokastik. Itu yang biasa aku paling suka. Stokastik kalau di chart win itu ada, ini chartnya, jadi di paling bawah itu, tuh ada namanya stokastik ini ya, aduh. Ini yang paling bawah nih. Pokoknya panel yang paling bawah itu namanya stokastik. Jadi stokastik itu dia kalau di bawah 20 artinya dia oversold. Ini ada dua garis nih paling bawah artinya oversold. Kalau di atas atau stokastik 80 artinya dia overbought. Nah, jadi cara melihatnya itu yang pertama bisa pakai multi time frame. Jadi yang pertama kita liatin stokastiknya oversold apa enggak. Tapi kita harus pantau juga nih secara multi time frame. Jadi secara daily dia udah lama nih oversold atau jenuh jual. Tapi secara weekly, ini ada secara weekly-nya juga. Ini chart weekly ya, tuh tinggal ketik MSR
BBRI, W, dia langsung keluar chartnya. Jadi kita nggak perlu repot-repot mau setting-setting setel-setel gitu. Nah ini chart BBRI weekly. Di weekly pun dia ada stokastik dan di paling bawah itu tuh. Jadi ini udah mulai mau masuk oversold nih secara weekly. Cuma secara support kita masih harus pantau support resistnya ya. Ah, Nah, BBRI masih ada support tuh di 4920. Jadi kalau mau nyicil mungkin nyicil boleh dikit-dikit ya. Kalau dapat di bawah 5.000 sih lebih oke lagi. Nah, ini jadi masih menunggu. Aku juga masih nyicil-nyicil. Nah, sampai 4920 lah si BBRI itu mudah-mudahan mulai mantul. Karena di daily, di weekly dia udah oversold banget. Terus pas banget momennya kan rilis laporan keuangan, mungkin hasilnya bagus, nanti mungkin kayak si BBCA naiknya mantulnya lumayan. Ya paling enggak 5% atau mudah-mudahan sampai ke balik ke resist 5.400 lagi nih. Mudah-mudahan gitu ya. ya. Jadi untuk BBRI begitu. Oke, mantap. Buat Rian yang BBRI tadi yang nanya udah dijawab ya. Buat teman-teman yang lain, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan juga boleh ya. Ci lanjut, ini ada yang nanya tadi dari kolom komentar, kalau misalnya BMRI gimana, masih oke untuk dibeli nggak atau tunggu koreksi katanya? Nah, BMRI justru paling menarik sebenarnya di antara semua banking ya, menurut saya. Ya. Soalnya BMRI itu kan paling laporan keuangannya kalau nggak salah paling bagus deh. Terus kalau BCA, jadi kalau perbandingannya nih BCA, BMRI, BCA itu eh, valuasinya kan mahal. Sedangkan BMRI masih oke, BNI yang paling murah. Nah, jadi BMRI menurut saya paling oke. Dan secara inflow dari foreign juga ya, kita lihat hari ini inflow foreignnya kan ke BCA sama BMRI. Bentar, aku cariin chart BMRI-nya dulu nih. BMRI untuk lihat foreign flow kita juga bisa. Nah, yang ini. Ini chart foreign flow. Jadi tinggal lihat warnanya aja paling bawah. Kalau orange-orange itu artinya foreignnya net sell. Kalau hijau-hijau artinya foreignnya net buy. Nah, si BMRI ini ada nih net foreign buy-nya sama si BCA. Kalau BRI sama BNI itu kayaknya masih net sell hari ini. Ya, BNI sama BRI. Tuh. Masih orange-orange. Ini yang BRI nih, masih orange-orange. Jadi masih net sell. Yang ada inflow foreign itu BMRI sama BCA. Jadi BMRI menarik sih. Ya, ya, ya. Walaupun dia belum oversold ya BMRI-nya, tapi oke karena ada inflow dari foreign-nya itu. Oke. Jadi itu untuk BMRI ya, buat temen yang nonton. Tadi yang bertanya juga sudah dijawab. Kita lanjut lagi ya, Ci Juli ya. Boleh. Oh, areanya ya, saya belum kasih lihat nih. Ya boleh boleh Oh, areanya ya. BMRI buy on weakness aja sih. Sebenarnya kalau secara price action dia masih zigzagnya tuh ke bawah. Dia belum balik uptrend. Jadi mendingan buy on weakness aja, kalau balik ke area 6.400 atau di bawah 6.400 itu lebih menarik sih sebenarnya. Atau misalnya dia ada koreksi sampai 6.100 atau mungkin dia balik sampai oversold, itu lebih menarik lagi. Soalnya si BMRI ini secara stokastik pun dia belum oversold banget. Kalau di daily udah, tapi kalau di weekly-nya, ini weekly ya, ini stokastiknya tuh belum sampai garis yang bawah banget. Jadi stokastiknya tuh belum mendekati 20. Jadi masih, kalau mau nyicil sih boleh-boleh. Big Bang mah nggak rugi lah kalau nyicil ya. Toh lambat, cepat atau lambat dia biasanya akan ATH lagi. Gitu. Oke.
Thank you banget Ci Juli untuk penjelasannya. Kita lanjut lagi ya Ci ya. Mm-mm. Ada yang nanya saham BTPS nih. Ada 2 orang yang nanya Ci. Oh, BTPS. Mm-mm. Honestly kalau bank, aku nggak begitu lirikin yang lain-lain ya. Ya, ya. Sebentar, aku request dulu. Mm-mm. Biasanya ini aliran fundamental nih. Bentar ya, ini kok dia nggak mau nih. Oke. Sebentar. Kalau kita lihat secara hari ini teknikal ya, harganya memang naik 2,24% nih. What do you think aja sih Ci, secara teknikal aja kalau Mm-mm. dari BTPS gimana? 5 hari Oke. ke belakang tapi dia minus, selama 1 bulan dia minus 16%. Kalau aku lihatnya kan follow the trend ya, Ya. jadi nggak ada Hmm. funding murah-murahan gitu. Karena Ya. menurutku saham yang murah bisa jadi murahan gitu. Hmm. Nah, BTPS ini walaupun biasanya ini aliran fundamental pada demen nih, Ya. cuma kalau aku tetap liatin teknikal. Dan secara teknikal, dia baik daily maupun weekly masih sih downtrend ya, masih downtrend tuh. Lihat struktur pergerakannya aja, dia kan masih bikin lower low, masih bikin lower low. Jadi walaupun hari ini dia mantul, sebetulnya dia cuma technical rebound aja. Hmm. Bisa naik paling mantul sampai ke sini ya, area 12.15 sampai 12.30-an lah. Nah, di situ ada resist tuh. Di area 12.30 di situ ada resist. Jadi mungkin dia teknikal aja naik sampai segitu, habis itu nah baru dilihat lagi tuh dia akan kemana. Jadi kalau banking selain big banks yang 4 bank itu, aku malah lebih suka sama BRIS ya. Karena dia Hmm. kalau nggak salah kan saham banking syariah yang terbesar dan potensinya jadi top 5 gitu. Dia akan berada di urutan kelima jadi masuk ke dalam big bank juga. Jadi daripada BTPS, aku malah lebih suka ke BRIS aja gitu. Hmm. Wah, ini menarik banget ya. Jadi malah dikasih saham favoritnya Ci Juli nih kalau harus disuruh memilih gitu ya. Eh, Jadi teman-teman eh, tapi tetap bisa melakukan research masing-masing begitu ya. Tapi ini salah satu bisa dibilang menarik nih informasi yang dapat. Jadi teman-teman punya PR juga eh. untuk ngulikin BRIS nih, begitu ya. Disclaimer ya, jangan Betul. nanti saya bilang masuk pada HK lagi bahaya nih. Ya, ya, ya. Disclaimer ya teman-teman ya. Oke. Kita lanjut lagi ya, Ci ya. Boleh. Oke, ini ada yang nanya. Wah, buset nih, borongan banget nih orangnya nih. Kita pilih pilih tower dulu deh, Ci. What do you think? Tower ya. Kayaknya Oke. kayak feelingku sih Ci Juli nggak suka tower ya. Ini boring nih. Kalau Nggak suka. buat trader boring sih biasanya. Tapi dia nanya buat Bener. invest sih, Ci. Ya, jadi nggak tahu ya. Mungkin secara teknikal aja deh dilihat apakah harganya sekarang itu udah oke untuk masuk atau belum. Kalau buat invest, waduh, aku sebenarnya alirannya teknikal Hmm. ya. Jadi kalau Hmm. untuk nanya untuk invest sebenarnya nggak relate sih sama aku. Hmm. Karena aku memang ada belajar sih, lagi belajar dikit-dikit tentang fundamental. Cuma sejauh ini aku nggak menemukan di komunitas teman-teman fundamental itu yang ngebahas TOWR gitu. Hmm. BTPS ada, tapi kalau TOWR tuh enggak. Hmm. Ada lagi ya beberapa saham-saham lain lah. Cuma aku kan bukan aliran fundamental sebenarnya ya, hanya untuk belajar Hmm. aja gitu. Hmm. Jadi Ya, ya. kalau secara teknikal aku Hmm. sih nggak suka Hmm. karena dari bentuk
Aku kan pakai chart weekly nih ya, pakai chart weekly dan aku liatin price cycle-nya dulu, kira-kira dia udah ada tanda-tanda reversal secara major belum gitu. Mhm. Nah, kalau ini kalaupun dia mantul ya paling mantulnya teknikal aja sih, memang udah di support, ada support weekly-nya, Hmm. cuma dia masih bikin Downtrend ya, Ci? lower high, Oh, oke. masih downtrend tuh. Tinggal kita lihat aja kan masih Hmm. zigzag ke bawah ya. Jadi nggak menarik buatku Betul, untuk si betul. tower ini. Setuju banget sama Ci Juli. Ya, 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 ya. Kalau Hmm. eh, sebentar ya, aku lihat dulu ya. Ini udah bisa belum nih? Oh, lagi batuk-batuk nih. Ininya chart chart win-nya lagi batuk-batuk. Nah, terus kalau Excel, jadi kalau tower aku kayaknya no comment ya, nggak tertarik soalnya. Kalau Excel ini cukup menarik, tren minornya. Kalau nggak salah ini telco-telco itu lagi oke karena Starlink ya, kalau nggak salah ya. Jadi si Starlink itu menggandeng ini apa lokal punya kayak Excel, Telkom dan sebagainya. Nah itu coba dicek lagi deh itu gimana secara fundamentalnya. Cuma setahu aku sih kayaknya ini naiknya selain teknikal ya karena itu juga gitu, sentimen positif dari sana. Kalau teknikal dia ada minor up, tapi kenaikannya kalau baru mau entry mungkin tunggu pullback aja ya. Di sini ada resist nih. 2450 itu ada resist. Jadi udah deket banget ke resist. Mungkin kalau dia koreksi ke support di sebelah sini atau mungkin dia balik ke support trend sini, nah itu mungkin lebih menarik gitu. Lebih low risk lah Ya, ya. kalau dari ini 2180. 2180 ya, Ci ya? Ah, kalau mantul ya, kalau Kalau nggak mantul mantul. sih jadinya 2180. Ini 2190, 2190, 2180 lah area situ ya. Kalau ada koreksi ke sana, habis itu mantul lagi, nah itu boleh lah, menarik sih Oke. untuk Excel. Terus untuk BSDE ya, Ya, ini sektor seperti ini eh, gimana, Ci? eh, CTRA. Kalau teknikal aja, Ci, kira-kira bagaimana nih kalau dari sisi teknikal? teknikal aja ya. Ya, teknikal Soalnya aja. kayaknya kok feelingku ini yang nanya nyangkut jangan-jangan nih. Setauku ya, kalau sektor properti yang menarik itu PANI karena dia ada corporate action kan. Ya, ya. Kalau BSDE ini dia mantul teknikal aja sih menurutku. Karena dari struktur trennya masih downtrend juga secara minor ya, downtrend minor. Jadi ini ada potensi untuk mantul sampai ke 950, area 950 sampai 990. Atau kita coba tarik tren dulu sebentar. Iya. Nah, cuma sektor properti ini aku baru inget nih. Kan nanti ada ini ya, besok kan ada penentuan suku bunga acuannya nih. Nah, kalau misalnya ini kayaknya sektor propertinya masih kurang oke ya. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang, sektor propertinya masih agak kurang bagus, terutama dolarnya juga kemarin kan menguat. Terakhir sih turun ya, turun tapi kita lihat nanti market reaksinya gimana? Signifikan nggak itu penurunannya bakal lanjut turun? Suku bunganya bagaimana? Jadi kondisi globalnya gimana? Jadi semuanya itu pengaruh banget. Kita mesti lihat wait and see dulu. Tapi kalau misalnya udah telanjur nyangkut sih,
eh, ya sorry to say ya, antara mau di cut loss atau mau di hold jadi investor. Kalau jadi investor harus ngecekin fundamentalnya tuh. Nah, jadi Hmm. kalau saya sih nggak nyimpenin saham-saham berdasarkan fundamental. Jadi untuk BSDE, CTRA, menurut saya enggak lah. Hmm. Untuk invest saya enggak sih. Nah, yang ada itu ya paling si Pani Pani doang. ya, yang menarik ya dari sektor properti karena ada Mm-mm. corporate action ya tadi ya Ci ya di mention. Iya, ada right issue. Oke, kita lanjut lagi kalau gitu deh pertanyaannya. Thank you banget Ci Juli udah dijawab. Mm-mm. Teman-teman yang bertanya di sini, jadi kalian ada, aku mungkin mau mention dulu sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi pertanyaan yang kalian tanyakan itu beberapa sahamnya itu sudah ditanyakan di awal video, di awal IG live ini ya. Tadi banyak yang nanya BTPS dan sebagainya itu sudah dijawab. Ya, jadi buat teman-teman nanti kalau misalnya ketinggalan tadi nonton live ini dari awal, nanti kalian bisa nih ke Instagramnya Support Sekuritas. Ya, nanti di situ kalian bisa nonton karena live ini akan di save. Ya, jadi kan kita bisa nonton tuh ya, langsung lihat sendiri jawaban atau insight apa yang diberikan Ci Juli mengenai saham-saham yang kalian tanyakan. Oke, kita lanjut. Ada yang nanya nih dari Yenilo. Bumi Ci katanya. Bumi, hari ini tadi sempat mau arah Iya. ya. Emang lagi Ya, heboh ini. sempat hampir. Emang ajaib nih. Justru kalau yang begini-gini naik, kita sebenarnya khawatir ya, marketnya mau kemana ini? Nah, bumi. Secara siklus sektoral dia sektoral. Secara cycle, price cycle ya, bukan siklus sektoral ya. Secara price cycle dia sih masih downtrend, majornya ini up. Kalau nggak salah, ini ada sentimen apa gitu. Saya lupa deh. Tadi soalnya teman-teman di room member, di roomnya Wisdom and Invest ada sempat bahas tuh Hmm. bumi kenapa gitu. Saya lupa deh. Bentar ya. Hmm. Ada apa sih? Coba saya cekin dulu. Bumi. Kalau Jo tahu nggak Jo? Bumi kenapa dia? Ada apa? Ini aku lagi baca juga, jadi sepertinya karena pelaku pasar itu merespon positif dari rencana Bumi untuk menggelar kuasi Nah, reorganisasi katanya. Ah, iya, iya, ya, kuasi-kuasi itulah. iya, kuasi. Jadi ya memberikan angin segar lah gitu. Jadi ya itu mungkin yang dipercayakan sebagai salah satu yang bikin pelaku pasar merespon dengan Mm-mm. menyambut dengan positif gitu mengenai bumi gitu. Cuma biasanya sih berita kayak begitu kayaknya hanya sementara aja ya. Paling Iya, naik satu dua candle ya untuk fast trading aja lah begitu. ya, ya. Eh, untuk si bumi kalau mau fast trading ya coba kita cek di jam di hourly-nya sebentar. Mm-mm. Aku pakai ini deh. Sebentar. Hourly. Kalau dari ini sih cukup menarik ya. Ya. Kalau dari patternnya ya, Mm-mm. pattern secara hourly-nya cukup menarik. Karena dia naik, sebentar, ini karena dia naik dengan volume, terus dia sideways, bikin triangle. Ini cukup menarik. Masih bisa lanjut, ya paling satu dua candle lagi mungkin maksimal untuk si bumi. Jadi kalau mau paling hanya untuk pas trading aja sih, Mhm. ya. Ya. Support di 99. Support 99. Cuma kalau dia beneran triangle nih, Mhm. kalau dia beneran triangle harusnya dia koreksinya nggak sedalam itu. Jadi nggak boleh turun ke bawah 99. 99 supportnya. Kalau dia jebol berarti batal gitu.
harusnya dia break. Kalau dia break triangle, maka menarik. Ya, at least kita bisa buat copet aja lah gitu. Untuk si bumi ini ya. Hmm, iya. Heeh. Oke, itu untuk bumi ya teman-teman. Mm-mm. Tapi tetap disclaimer on, kalian tetap lakukan research masing-masing juga ya teman-teman ya. Jadi di sini banyak teman-teman yang bertanya ya, saham-sahamnya sudah dijawab tadi sama Ci Juli. Jangan berkecil hati, nanti ini akan di save. Jadi kalian bisa nonton dari awal ya. Oh iya, dan mungkin aku mau ingetin juga teman-teman, di sini aku mau bagi dulu, mau bagi-bagi ada 2 merchandise ya, khusus buat teman-teman yang nonton malam hari ini. Yang kalian harus lakukan hanya perlu untuk screenshot aja Instagram live ini, tag Instagramnya Sukor, tag Instagramnya Wisdom and Invest, ya nanti akan dipilih langsung sama adminnya Sukor, ya siapa yang berhak mendapatkan hadiah merchandise dari Sukor Sekuritas. Oke, kita coba lagi Ci ya, 2-3 Mm-mm. pertanyaan lagi ya, nggak apa-apa ya, Boleh, masih semangat ya Ci? boleh. Masih semangat. Oke. Ya ini buat teman-teman yang ngejawabin tadi kan kita sempat ini ya nanya mengenai bumi ada apa. Thank you banget. Ya, di sini kan ada yang ngejawab-jawabin ya dari ada yang bilang kuasi, ya, ada yang bilang juga menghapus ini ya, negatif ya, ekuitas negatif. Thank you banget ya yang udah interaktif. Oke, kita lanjut ke ini dia. Ada yang nanya mengenai saham mayor, Ci, sama Imas. Oke. Mm. Tumben nih, pertanyaannya di luar saham-saham yang lagi naik. Berarti yang nyangkut-nyangkut, Ci. Jangan ini ya, menurut saya sih jangan terfokus sama saham-saham yang nyangkut. Nanti Hmm. sayang, Hmm. kelewatan kesempatannya gitu. Menurutku sih begitu, karena lagi musim mangga ya kita makan mangga, lagi musim duren kita makan duren gitu. Cuma sekarang aja duren ada di mana-mana, setiap hari ada. Nah, untuk MYOR, kalau secara teknikal sih masih sideways aja nih ya. Nih, biar kelihatan lebih jelas nih trennya. Kalau pada bingung, sideways itu gimana sih? Nah, pergerakannya tuh ya, dia lagi nggak kemana-mana tuh. Bikin high, nggak bikin higher high lagi. Bikin low juga nggak lower low lagi. Ya, gerakannya begitu-gitu aja di sebelah situ. Hmm. Jadi dia tuh lagi sideways. Dan ini memang lagi di ada area support sih ya. Di sini ada support. Jadi kalau untuk mantul dulu bisa aja. Mungkin dia bisa technical rebound sampai ke di sini ada resist terdekat dulu ya. Nggak usah tinggi-tinggi dulu deh. 2400-an, 2420, 2430 di area sana ada resist dulu terdekat. Tuh di sini ya. Nah, dari 2420 baru kalau dia breakout bisa ke 25 berapa nih? 2520 ya, 2500-an deh. Nah, Ya. di situ. Karena sideway itu ya pergerakannya agak lemot ya. Hmm. Udah lemot, habis itu di situ-situ doang gitu. Jadi kalau mau yang cepet, maksudnya ya nggak cepet-cepet banget lah. Lagi hype ya kita carilah saham-saham komoditas atau tunggu bersabar saham-saham banking gitu ya. Barangkali mantulnya nanti setelah rilis laporan keuangan Hmm. lumayan mantulnya Ya, ya, gitu. ya. Oke. Untuk IMAS ya. Ya, Ci, ini Mas. Oh, ini ada gambar yang lama. IMAS juga kayaknya belum ada sentimen apa-apa lagi ya. Hmm. Belum ada apa-apa. Secara teknikal sih lagi ada di support
Itu ada tuh tarikan garisnya ya. Lagi ada deket support. Kalau mau spek buy sih boleh-boleh aja. Ini supportnya di 1300. Supportnya di 1300. Jadi kalau misalnya breakdown bisa exit dulu. Kalau mau spek buy sih bisa ya. Cuma tetap untuk fast trading aja. Karena dia nggak tahu nih ada sentimen atau katalis apa nggak. Ini harus dipantau-pantau nih. Mhm. Kalau nggak ada apa-apa ya susah dia untuk naiknya. Kalau kalau dia break dari tren ini nih, garis hitam yang aku tarikin, dia berpotensi uji resist 1650, 1650 di area situ sampai 1680. Kalau break ya, kalau dia nggak break dari tren ini, berarti dia bakalan turun lagi. Jadi pergerakannya tuh dia bakalan ini. Mhm. Ntar aku ganti warnanya. Jadi pergerakannya paling ke resisten ini aja. Tuh, paling ke situ aja. Jadi menunggu, kalau lihat bentukannya begini sih kemungkinan dia bisa breakdown lagi ya. Mhm. Soalnya logikanya tuh begini. Ini resist, dia bahkan nggak tekan ya, jadi dia kan turun nih, dia Ya. uji support. Dia mau naik tapi ada tekanan lagi gitu. Ada tekanan lagi yang membuat dia nggak bisa membuat high atau bahkan ke resist yang di atas ini tuh nggak bisa. Jadi adanya tekanan di situ. Nah ini kalau misalnya dia terus menekan dan supportnya itu udah nggak kuat lagi, dia otomatis akan jebol dari supportnya. Mhm. Jadi watch out ya, kalau misalnya sampai jebol, di sini ada support lagi di area 1200. Kalau jebol lagi maka ya udah jangan di hold deh. Mhm. Mendingan modalnya untuk serokin saham lain yang fundamentalnya emang jelas-jelas menarik gitu. Ya, ya. Ya. Oke, thank you Ci untuk Hmm. penjelasannya ya, Mayor Imas. Wah ini short short ini lecture ya teman-teman ya. Jadi kita belajar banget di sini ya untuk mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali mau mengetahui mengenai teknikal begitu ya. Jadi ini bisa dibilang kuliah singkat gitu ya. Oke. Eh, nah ini tadi ada yang nanya ya, jadi gimana kita harus follow siapa aja tadi biar dapat merchandise. Cuma hanya perlu screenshot aja ya obrolan kita malam hari ini. Ya, preferably kalau Ci Juli udah mulai kelihatan lagi mukanya ya. Oh, oke 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 oke. Ya, jadi nanti nanti aja Ci gak apa-apa. Dan kalian cuma perlu tag aja, tag Instagramnya Wisdom Invest, tag Instagramnya Sukor Sekuritas. Itu aja. Nanti merchandise-nya akan dipilih ya, siapa yang mendapat oleh admin dari Sukor Sekuritas. Oke, Ci, mungkin satu pertanyaan lagi ya, boleh ya Ci ya? Boleh. Oke, satu pertanyaan lagi nih kita pilih. Hmm, Oke, pertanyaannya kita ambil dari Nabila ya. INKP, Ci. What do you think nih Oh, INKP? nah, INKP Tekim menarik. eh Hmm. nah, gini dong, kalau nanya saham yang lagi bagus, kan enak nih. Kenapa YNKP Tekim bagus? Pertama karena wallpapernya oke ya. Tuh ini kalau teman-teman bisa cek di Trading Economics nih ada craft pulp nih. Pulpnya tuh lagi lumayan naik, jadi cukup menarik. Sama INKP itu ada diuntungkan dari kenaikan dolarnya itu, karena setauku dia banyak ekspor deh. Nah, cuma kalau misalnya nanti ke depannya si US dollarnya menguat lagi, mungkin INKP-nya bisa koreksi. Nah, nanti kalau koreksi, dilihat dulu koreksinya ya. Kalau dia koreksinya
maksudnya masih di atas tren. Sebentar, saya keluarin ini dulu deh. Nah, kalau dia masih di atas 9.300, ini masih oke. Mungkin dia akan sideways dulu gitu ya. Jadi koreksinya koreksi sehat. Dia kalau sideways di situ masih bertahan, ini masih oke. Selama dia nggak breakdown ya. Kalau dia breakdown jadinya agak kurang bagus. Kalau dia di area support itu dan bertahan, boleh nih untuk spec buy. Kalau belum punya. Kalau udah punya, ini hold aja, pasang trailing stop di bawah 9.300. Mhm. Nah, ini masih oke ya. Jadi dia di dalam kotak ini berarti dia, kok lucu amat? Aduh, ini kenapa ini? Salah pencet. Jadi cantik Jo. Ah, ada. Lagi milihin pertanyaan gitu ke Oh, foto. Oke. Oke, oke. Terus sih. nah, aduh lucu. Jadi ini kalau dia masih di dalam kotak ini masih oke. Cuma kalau breakdown aja yang mesti hati-hati ya untuk si NKP. Tekim biasanya pergerakannya mirip-mirip sih. Jadi pilih salah satu aja. Mhm. Jangan diborong semuanya. Ya, ya. Nah, INKP juga, tekimnya juga masih uptrend tuh. Masih di atas ini kan garis ini. Ini sebenarnya garis win line ini. Nah, ini kalau misalnya masih di atas garis itu masih oke. Nah, jadi tunggu aja kalau di support yang ini ya. Jadi di sebelah sini ini, Mhm. kalau tekim, tadi saya buang dulu garis-garisnya biar gampang dilihat. Jadi kalau di area sini nih, dia koreksi ke sini terus mantul, nah boleh deh untuk spec buy. Itu. Tapi Ya, ya. kalau dia breakdown, hati-hati ya. Mungkin wait and see dulu kalau misalnya sampai breakdown. Oke. Oke, mantap. Ada lagi pertanyaan atau Udah, Ci. Udah pas banget. Kita sudah di waktunya juga. Nggak kerasa banget ya Mm-mm. kalau ngobrol-ngobrol sama Ci Juli ini. Apalagi baik banget ya, Ci Juli selalu mau ngejawabin semua pertanyaan Cuan Troopers dan teman-teman yang nonton. Ini masih rame banget pertanyaannya ya. Tapi karena memang waktunya sudah berakhir, jadi teman-teman tadi ada beberapa pertanyaan actually yang sudah diulang ya. Nah, itu teman-teman boleh nanti nonton aja Instagramnya ini, live-nya, karena akan di-share di Instagramnya Suka Sekuritas. Kalau kalian mau merchandise juga, jangan lupa tag screenshot ya, screenshot eh, Instagram live ini, habis itu tag tag Instagramnya Wisdom Invest dan Sukor Sekuritas, nanti kalian akan dipilih oleh admin Sukor siapa yang mendapatkan merchandise. Oke, mungkin dari aku itu aja, Ci Juli. Sekali lagi thank you so much ya untuk edukasinya, untuk insight-nya, dan juga ada beberapa rekomendasi juga tadi yang udah di-share. Tapi teman-teman tetap ya, disclaimer on, tetap do your own research juga. thank you Begitu. ya Terima kasih banyak. Joy. Iya. Terima kasih banyak ya Ci Juli ya. Sampai kita ketemu lagi ya Ci di lain waktu. Selamat Ya. malam.